saya taruh tanggal saya di sini, ya, maka resistensinya akan tinggi dan notification buzzernya akan berbunyi gitu. Ya, tapi kalau misalnya saya lepas, ya, maka resistensinya akan rendah ataupun buzzernya tidak akan menyala. Jadi kalau misalnya saya taruh barang, saya ingin mengambil barang ini, ya, maka dia akan terdeteksi, ya, karena lasernya itu terhambat, ya, cahaya dari lasernya. Cahaya dari lasernya itu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman, di mana pada video hari ini kita akan kembali membuat sebuah sistem keamanan yang tentunya berbeda ya dari video sebelumnya. Jadi kalau video sebelumnya itu kita membuatnya menggunakan sensor PIR, jadi untuk hari ini kita akan membuatnya menggunakan sensor cahaya, ya. Yang tentunya nanti kita akan tambahkan sebuah laser di sensor cahaya ini, yang mana sensor cahaya yang kita gunakan adalah sensor LDR, ya, ataupun light different resistor, dependent resistor, ya. Ini adalah sensor LDR-nya, ya. Jadi ini adalah bentuk rangkaian yang sistem keamanan yang akan kita buat. Ini ada sensor LDR, ini ada mode ESP32, dan ini adalah LCD 16x2. Jadi hari ini kita akan bikin sistem keamanan yang biasa terlebih dahulu. Di video selanjutnya nanti kita akan membuatnya berbasis IoT, sistem keamanan menggunakan laser berbasis Internet of Things, ya. Makanya saya tambahkan di sini model ESP32-nya dan juga LCD 16x2. Jadi seperti itu, ya. Karena sebenarnya tanpa menggunakan ESP32 ini ataupun tanpa menambahkan modul LCD ESP32 lah, ya, tanpa menggunakan modul ESP32 ataupun controller, ya, itu sensor ini bisa digunakan. Nah, kita coba lihat dulu ya sensornya, sensor LDR ataupun sensor cahaya kalau kita beli di pasaran, ya. Nama sensornya, nah, ini dia. Jadi ini adalah sensor cahayanya yang paling di atas, karena ini sudah berbentuk modul ataupun sudah dibuat ya seperti sistem minimum lah, ya. Ini adalah sistem minimumnya, yang mana sistem minimum itu adalah dimana semua komponen itu sudah digabungkan di dalam satu PCB gitu. Contohnya seperti ini adalah sensor LDR-nya yang paling atas. Nah, ini ada komponen tambahan mungkin, oh ya, ini dioda nih. Ini adalah dioda dan ini adalah resistornya, ya. Jadi banyak ya, kalau dulu kan sebelum ada modul ini kan kita merangkainya satu-satu gitu, ya, menambah komponennya satu-satu. Coba kita lihat dulu. Ini ada IC LM, kita lihat IC 395. Ini ada potensionya, ini ada LED, ini ada LED juga. Nah, jadi karakter dari sensor LDR ini adalah ketika dia terkena cahaya maka resistensinya akan rendah, dan apabila dia tidak terkena cahaya maka resistensinya akan tinggi gitu.
kita coba cek menggunakan potensio cek menggunakan multitester ya. Tidak ada nilai. Coba kita putar ke duplik. Ya, itu sudah nampak ya. Kalau ada cahaya ya nilainya 5,93 ohm. Tapi kalau kita tutup cahayanya itu bisa 17 ya, 17,5 ohm. Jadi lebih tinggi ya. Nah, seperti itu. Kalau cahayanya kita tutup ya resistensinya lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau biasa cahayanya kita buka tadi resistensinya itu rendah ya. Sebentar. Resistensinya itu rendah ya, cuma 6, sekian. Ini resistor lah ya. Tapi berbentuk SMD ya. Agak susah juga kalau kita melihat ya. Coba kita cek lah ya. Coba kita cek. ,9 ohm diodanya. Jadi fungsi dari resistor ini yaitu untuk menghambat ya besaran arus ataupun mengatur besaran listrik yang akan kita masukkan. Jadi kalau misalnya ini kita pakai 5 volt, yaitu mereka akan menyesuaikannya. Dan ini adalah diodanya yang berfungsi untuk pengaman ya. Biasanya kita pakai kan untuk pengaman ataupun membuat tegangan menjadi satu arah. Jadi kalau misalnya kita mau close gitu ya, ataupun ke sisi ataupun ke sisi ya close, kalau kita terbalik pasang dia nggak apa-apa gitu ya, karena dihambat oleh dioda ini. Kemudian ini fungsi daripada LM ya, LM395 ini itu sebagai I/O nya ya, ataupun input outputnya, supaya ada input outputnya dari sensor ini. Kemudian ada potensio ya. Potensio ini untuk sama seperti resistor juga, dia resistor juga. Nah baiklah, kita akan lanjut ya ke video
percobaan menggunakan sensor LDR ini. Nah, jadi saya akan memberikan contoh ya dari penerapan ataupun penggunaan sensor LDR ini, yang mana sensor LDR ini dia mempunyai sebuah karakter yang kalau misalnya dia mengenai cahaya maka resistensinya itu akan rendah ya, atau pehambatannya akan menjadi rendah. Karena dia termasuk resistor juga ya, atau kepanjangannya itu adalah light dependent resistor ya. Jadi kalau sebaliknya, kalau dia tidak mengenai cahaya maka resistensinya akan tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya saya taruh ya, saya taruh tangan saya di sini ya, maka resistensinya akan tinggi dan notification buzzernya akan berbunyi gitu ya. Tapi kalau misalnya saya lepas ya, maka resistensinya akan rendah ataupun buzzernya tidak akan menyala. Jadi kalau misalnya saya taruh barang, saya ingin mengambil barang ini ya, maka dia akan terdeteksi ya, karena lasernya itu terhambat ya, cahaya dari lasernya. Cahaya dari lasernya itu akan terhambat gitu ya. Jadi kenapa saya menambahkan modul ESP32 nya, yaitu karena nanti kita akan gunakan dia ya sebagai controller yang akan kita bikin sebuah alat ataupun project yang berbasis Internet of Things gitu, sistem keamanan yang berbasis Internet of Things gitu. Nah, makanya kita menggunakan ESP32 ini ya. Dan ini LED itu hanya untuk notification-nya saja ya, untuk keterangan apakah dia terhubung ke WiFi atau tidak gitu ya, dan juga untuk menampilkan berapa value ataupun resistensi yang deteksi ya oleh oleh sensor LDR ini ya, sensor cahaya ini. Nah, jadi kalau kita coba ya sekali lagi, kita akan coba sekali lagi. Nah, baiklah, kita akan lanjut ya ke tahapan berikutnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rangkaiannya. Ini teman-teman yang sensor LDR tadi ya, sekarang kita bikin rangkaiannya ya sesuai dengan video yang saya bagikan. Kita tambahkan ESP ini karena ini sama ESP32 ESP8266 itu tidak jauh berbeda ya. Anggap saja ini ESP8266. Saya akan sesuaikan saja pinnya. Dan satu lagi LCD ya. Untuk codingnya nanti teman-teman silahkan di download di link deskripsi. Pertama kita akan hubungkan RDR ini. Tadi kan ada 3 kaki kan, itu diambil dari, kalau ke rangkaiannya itu diambil dari sisi negatif ya guys. Kita klik resistor, saya masukkan resistornya di sini. Saya hubungkan kaki resistor ini ke ground. Ini 2,20 kilo ya, untuk tegangan 5 volt. 3 volt juga bisa.
Oh, ini nggak ada D15 nya ya. Berarti kita pakai coba cari dulu SP32 nya ada nggak, dokumen salah, ini 2003. Oh, nggak ada, download aja. Zik ada kok. Tiga 38 pin. Malam-malam nggak bisa tidur, bikin ataupun teman-teman yang mau nonton ini saya share sebelum sebelum sahur ya. Ini SP32 cari sensor LDR. Tara LCD lah dulu, kita taruh di sini, cari LDR. Ada, kita tarik LDR, taruh di sini. Nampak tuh. Itulah ya. Bisa main bot nih. Oke, kita tambah resistor. Come on. Kalau nggak punya polaritas, ya itu nggak apa-apa, kita pasang terserah. Nah, kita anggap aja ada polaritas ya. Berarti ini kita terbalik kan, yang emasnya berada di sini. Kita ambil ground. Jauh betul groundnya. Kita ambil 5 volt. Kalau 5 volt tak ada, pakai PIN. Kok nggak ada sih? P5 3,7 volt SDA. Sebentar. Oh. Biasanya PIN nih tulisannya. Kita taruh di sini.
Yang ini kita taruh di digital 15. Digital 15. 16, 17, 15. Ini nanti sesuaikan ya teman-teman, ada lihat aja nanti di coding. Digital 15 ya untuk sensor. Saya kasih simbol warna kuning lah. Kemudian D22 dan 21 itu untuk LCD. Mana ini? 21, 22, 23, 26, 25. Oh ini 15 nih. Itu 21. Ini 21 kan. Ini ground 19. Oh ini 22. Dikasih biru lah. Biru. Ini warna hijau, green, green, ya. Di atas ground. Nanti pakai yang I2C, LCD I2C. Red 21 di bawah ini SDA dan SDA, SCL-nya 22. Oke. Oke, seperti ini. Ini adalah rangkaiannya. Saya akan upload di link deskripsi di file Google Drive-nya. Gambar aja lah ya. Export image PNG. Skema keamanan LDR. Oke, sudah selesai ya untuk skematiknya. Untuk coding
Ke mana LDR? Kayaknya ini. Ya ini adalah, oh bukan, itu yang TeamSpeak. Ini dia. Oke, pas. Jadi LDR sensor cahaya itu di pin 15, buzzer di pin 26, kemudian ini LCD I2C di pin SDA dan SCL itu di pin 22 dan 23. Ini ukuran ini 16x2. Jadi tinggal nambah buzzer aja. Buzzer di pin 26 ya. Ini 26. Oke. Seperti ini. Kalau teman-teman mau yang lebih besar, teman-teman tambah aja modul apa namanya, relay. Oke, yes, selesai. Klik tool, lalu pilih modul yang kita gunakan, yaitu modul ESP32. Pilih dev modul, kemudian pilih port, kemudian klik upload. Nah, baiklah, sekian untuk video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.